Rumah ini terbangun dari semangka. Alhamdulillah. Nginep di lahan, rebutan kacang panjang, tempe sama monyet. Saya waktu itu sering diajak ke lahan itu, suruh jagain makanannya. Bapak saya kerja sama yang kerja sama anak buahnya, nginiin semangkanya. Pokoknya ngerawat semangkanya. Saya ditaruh di gubuk. Jadi nginep di satu tempat beratapkan terpal dibuat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak muda di seluruh Indonesia ya. Ini requestnya banyak betul tentang podcast sama Big Boss, tapi suruh manggilnya bapak ini. Teman terbiasa manggilnya bos ya bro ya. Manggilnya kita Big Boss, dari manggil Big Boss itu dari SMP lah gak salah ya bos. Kelas 2. Dari SMP kelas 2 saya manggil Big Boss kan kawan. Insya Allah bapak saya atau Big Boss hadir di podcast hari ini, memenuhi janji dan juga permintaan kawan-kawan. Mungkin kita mau berbincang-bincang tentang perjalanan kita di usaha peternakan ini ya. Dulu nih nggak salah pertama aku melihara apa ya bos? Kelas berapa bos? Pertama kali hewan itu yang kaitan dengan piaraan cupang. Ya, cupang gepi. Nah, apa namanya? Ikan pelati yang kecil-kecil. SD dulu kawan-kawan. Jadi dulu saya dibeliin bapak, bukan ya karena hobi ya dengan peliharaan. Tapi kan namanya ikan gepi, ikan pelati, terus ikan cupang itu kan berkembang biak ya. Dulu pakai toples itu ya, toples lebaran sampai diseneni buku. Jadi toples kaca waktu itu kan, toples kaca yang berbentuk kayak blimbing-blimbing itu kan kawan. Iya tak pakai, dimarahin ibu kan, karena beranak ngeliatin dia zaman SD ya, ngeliatin anaknya keluar satu-satu ikan pelati, ikan gepi banyak. Alhasil mungkin bapak melihat loh kok berkembang biak, sampai bikinin kolam-kolaman kecil itu tak buatin dari plastik. Terus pinggirnya kasih batu bata sama papan batako ya bener. Jadi banyak ya, memang Mas Yoga ini dari kecil sifat satu sisi sifat ya apa ya namanya kayak dagangnya itu ada, terus upaya itu ada. Bahkan sampai kelereng aja laku. Main kelereng jagoan ini dulu kalau suruh main kelereng terus sampai Masya Allah di ember itu sampai penuh. Kawannya yang beli waktu masih SD. Udah ada bibit niaga dari dulu. Tapi sebenarnya sebelum ini kan kita bahas hewan, sebelumnya dari itu bener ya, kelereng atau neker itu jualin. Terus bunga kamboja, melati air. Nah itu melati air pakai ini aqua glass kayak gini loh ya. Punya melati air, jadi ibu-ibu yang beli. Ibu-ibu PKK itu, dan melati air kan tahulah kamboja itu tak biarkan atau dideder lah katong. Banyak tuh aqua glass kayak gini ngumpulin wah banyak. Sebelum ikan cupang itu saya udah niaga itu. Kalau ikan gepi air ya, terus kamboja itu, terus ke hewannya ya pelati. Iya, ikan hias, ikan kecil itu. Ikan hias, cupang dan sebagainya. Beranjak dari situ kok akhirnya apa itu burung dara ya? Burung merpati kan kawan. Karena ikan-ikan hias kecil itu kan pasarnya kan kawan sekolah, adik-adik kelas. Saya kalau nggak salah di kelas 5 atau kelas 4 SD itu mulai niaga itu. Karena adik-adik kelas SD itu beliin 1000 itu tak pasti kayak bakul ikan hias betul. Kolamnya itu di pinggiran rumah itu sama bapak di ember-emberan itu. Kalau pulang sekolah udah langsung situ ngeliatin, misahin anak-anaknya, kita pisahin di kolam. Yang lagi hamil mau ini kita pisahin gitu. Wah dulu jualannya itu. Terus burung merpati lah, burung merpati juga banyak, cuman beli berapa banyak, sama bapak juga dibikinin kandang itu sampai piro ya, sampai banyak kayak betul. Terus berhentinya karena dapur ibu. Iya, karena gentengnya melorot. Iya, rumahnya kan masih rumah yang kecil itu, terus
apa namanya, krepusnya kalau orang Jawa. Jadi atap atasnya itu banyak yang apa ya, rontok. rontok. Jadi sama ibunya, udahlah dijualin aja, cariin apa, kelinci apa kambing gitu. Nah, iya, terus memang pada dasarnya waktu itu memang sudah senang melihara kan kawan. Jadi dari merpati itu gantilah kelinci. Jadi banyak. Kelinci itu juga ratusan mungkin. Jadi pasarnya kelinci kan dulu hanya sekedar hobi ya. Belum ada ini, karena kelinci sekali beranak 9, ini sekali cepat betul berkembangnya. Sampai itu tuh kan waktu itu rumahnya masih kecil, pagernya masih pagar betek, pagar bambu ya. Sampingnya itu rumahnya Pak Sukijo, itu Pak Guru, itu kepala sekolah, beliau kepala sekolah SD. Sampai emperan dapurnya itu untuk ngerong kelincinya. sampai beranak di situ. Tapi alhamdulillah beliaunya Pak Sukijo karena ngelihat ya Mas Yoga anu itu support juga, wis ben udah di situ aja, nanti kalau gede kan keluar itu nggak apa-apa. Nah itu. Jadi sampai offset ke lahannya tetangga kan kawan ya, Pak D Sukijo dengan Bude Siti. Bude Siti itu sekarang sudah pindah. Dulu di samping kita ini, sekarang sudah pindah. Dulu udah kayak saudara. Ya, kayak Ya, saudara. banyak yang support. Dulu kelinci berkembang banyak, bahkan sampai ngarit lah, sampai nyari rumput itu udah kayak ngarit, kayak kambing. Terus pasarnya susah. Nah, kami berpikir bahwasannya kita jualin, akhirnya gantilah kambing. Kambing itu ada dramanya. Pertama dites itu babon anak loro, Bos ya. Babon anak 2, ya kan? Babon, betina babon anak 2, dibikinin kandang, kambing baru diikat, lupa gantung, lupa nyopot iketannya. Pagi-pagi gantung, wis loncat nang panglongnya tuh, udah gantung. Karena panggung, dia mau keluar, lompatnya lewat pas apa tuh panglungannya itu ada pakannya yang gantung. SMP ya? SMP udah SMP sampai ya nangis ya kan, saya nangis kan, namanya senengnya lah. Lagi senengnya ngaritnya, lagi semangatnya nangis. Bah, mungkin bapak emosi, wah ditukoknya bener. Dibelikan lagi betina banyak, akhirnya berkembang, dan akhirnya juga waktu itu rekor pembesaran kok ini berapa, 50-an ya? 50 kita ambil dari Jawa, ya, dari Klaten waktu itu. Dari Klaten kan ada 5, cuman yang pembesarannya banyak. Sekali masuk check-in itu 50, minimal 40. Sekali masuk 9 tahun kalau nggak salah ya. Bertahan di kambing kurang lebih seperti itu dari zaman SMP sampai berapa ya? 2014. Pokoknya SMP kalau SMA 6 tahun ya, 6 tahun. Terus kita beralih di ayam ini kan 2015 ya. Itu saya lupa lah, pokoknya panjang banget kan kawan. Dan itu banyak drama di situ. Drama ini karakternya saya bentuk keras bener ini. Laki-laki harus jadi faktor betul. Pengalaman pulang sekolah SMP aku ngarit kan itu. Mau main, pekerjaanmu apa yang menjadi tanggung jawabmu selesaikan. Kalau mau main-main beberapa jam, balik wayah satu Pak Sinau sanau wayah ke masjid. Wah, dulu luar biasa kan kawan. Dulu ya, anak pertama ya harus gitu. Anak pertama ya. Kalau ingat itu ya memang, tapi apa ya, sekerasnya orang tua akhirnya saya rasakan sekarang ya enggak, saya enggak dendam enggak, tapi enggak saya akhirnya sadar bahwasanya sekarang seperti ini menjadi seorang lelaki ya. Keras bapak saya ini, nggak perlu saya ceritakan, pokoknya harus beres. Saya dikasih benar-benar tanggung jawab, bahkan ada kata-kata terbesit waktu saya nggak beres gitu. Bahasa Jawanya seperti ini, awakmu iso ra sih beresi koyok kanca-kancamu sing lain iso beres di kerjaan lah. Itu buat saya membara ya semangatnya kan kawan. Jadi didikan-didikan seperti itu ya akhirnya sekarang ya seperti ini. Dan alhamdulillah saya terbentuk dari didikan-didikan itu. Saya nggak gengsian. Kalau bicara gengsi kan kawan, kambing sekian puluh ekor. Jadi sekolah saya ini di belakang sini, SMA-nya ya. SMA masih bergelut dengan kambing. Sawahnya bapak itu dengan SMA itu gandeng. Jadi lapangan SMA sampingnya sawah kita yang ditanemin rumput.
Nah, dulu itu kalau kawan-kawan saya ekstrakurikuler lek bola kan aku melok ya, Iya. PMI, PMI, Pramuka, Paskibra. Paskibra, itu lewatnya situ, aksesnya ya lewat situ. Iya, iya. Dan waktu mereka berangkat ya saya dulu itu zamannya HP itu Mito ya kan, kawan Mito spekernya gede ya gini saya. Sret, sret, Sambil nyanyi lagu apa? Lagu reggae itu yang hitam kan zaman-zaman di 2000 berapa? 2011-an ya. 2011-an kan lagi ngetren HP speaker besar kan itu. Itu mereka lewat. Goy, panggilan saya kan Yoga tapi dibaca dari belakang SMA itu mereka manggilnya Agoy ya kan kawannya. Itu Goy, ya saya lagi ngarit gini. Ya memang terbentuk. Dan alhamdulillah bukan kita berbicara nasibnya orang. Waktu itu ketika mereka lagi happy-happy mungkin pacaran di ekstrakurikuler, saya lagi ngarit. Alhamdulillah sekarang ya kalau dilihat dari situasinya ya saya termasuk yang mending gitu loh. Saya punya pekerjaan pokok, saya punya usaha dan mereka ada yang masih bingung, masih ini. Dan dari situasi itu menggambarkan bahwasanya ditempa dulu baru jadi. Ya ini mungkin hasilnya dari itu ya Mas. Ya makasih lah. Di samping itu memang bapak ibumu basicnya ya kita sama tahu lah, kita petani walaupun beberapa belas tahun kita dipercaya masyarakat untuk hal itu. Cuman suatu saat akan kembali pada posisi kita selaku masyarakat biasa dan petani. Nah, satu sisi lagi ya awakmu selaku anak lanang yang barep. Wah ini bahaya kalau nggak kita tempa dengan sebuah karakter adik engko kepiye, karena kiblat seorang adik itu tetap kakak sangat berpengaruh sekian persen dalam masa depan adik-adiknya. Maka hati-hatilah semuanya yang dalam posisi barep itu ya memang abot. Bapak selalu ngomong, awakmu nggak bedanya wakil bapak ibumu kan gitu. Iya. Hati-hati, adikmu pokoknya lanang kan. Ya, alhamdulillah memang saya bapak ini didiknya gitu. Karena poin pertama ya harus anak barep dulu yang saya ini kan sebagai wakil dari orang tua. Ya alhamdulillah Mas Yoga manut dan juga kegiatan di sekolah juga nggak terbengkelai. Iya ya apa ya kan kawan ya. Dididik keras tapi alhamdulillah saya komunikasi baik ya. Sampai panggilan aja saya manggilnya bos ya. Alhamdulillah saya bersyukur sekeras-kerasnya didiknya bapak saya masih komunikasi masih baik, masih bagus. Ya memang didikan bapak saya waktu itu enggak apa-apa. Waktu itu memang didikan bapak saya waktu itu ya memang keras. Kalau kamu mau ya kamu berusaha. Pada zaman itu saya masih menjadi saksi lah dengan perjuangan kedua orang tua saya. Ini cerita sedikit bukan lebay ya. Semua orang pasti memiliki masa perjuangan. Saya waktu kecil saya masih mengalami kan kawan rumah saya geribik. Kalau hujan harus ditutupin tanggalan apa koran, diselipin pakai lidi supaya percikan sama angin dinginnya itu nggak masuk. Karena kan geribik itu kan nggak mungkin rapat semua ya. Itu saya masih mengalami kan kawan. Trocohnya karena rumahnya benar-benar geribik, benar-benar gentengnya genteng ini dan rumahnya harus ditatain bata atau apa yang pinggirnya supaya nggak tampias airnya nggak masuk. Itu masih saya mengalami dari situ saya mengalami. Jadi perjuangan orang tua saya mengalami. Waktu bapak saya kan basicnya tani ya, nanam semangka dulu. Rumah ini terbangun dari semangka. Alhamdulillah. Nginep di lahan, rebutan kacang panjang, tempe sama monyet. Saya waktu itu sering diajak ke lahan itu suruh jagain makanannya. Bapak saya kerja sama yang kerja sama anak buahnya, nginiin semangkanya. Pokoknya ngerawat semangkanya. Saya ditaruh di gubuk. Jadi nginep di satu tempat beratapkan terpal, dibuat rumah-rumahan ya, dinding terpal gitu. Kalau hujan deras itu wah sampai ajan aja. Pokoknya kalau hujan deras buada itu jadi namanya di alas ya Mas ya. Jadi hujan terus tuh anginnya wes sampai masih kecil saya waktu itu jadi saksi ya di zaman SD bapak saya sampai ya ajan ya kan ya kalau ada badai kan disunahkan untuk seperti itu ajan seperti itu. Saya masih mengalami hal seperti itu, masih mengalami kawan-kawan sampai pada dasarnya waktu itu keekonomian orang tua saya mulai membaik dan ternyata dimandatkan oleh masyarakat bekerja di pemerintahan selama yang menjabat sebagai kepala itu berapa? 12 tahun ya Mas ya? Jadi kepala desanya 12 tahun, kepala urusan 10 tahun. Kaurnya 10 tahun, 22 tahun dia mengabdi. Nah di situ mulai, bukan saya nggak bersyukur bapak saya menjadi kepala desa, tapi memang kawan-kawan
bukan membandingkan dan nggak bersyukur, kita bicara realnya ya. Memang faktanya lebih lebih menguntungkan jadi petani. Karena waktu Bapak waktu lettingan-lettingan Bapak sekarang itu udah yang masih Ya, bertahan sampai mantap. detik ini luar biasa. Rumahnya besar, mobilnya Pajero Fortuner. double. Ya, tapi kita nggak iri, semua orang punya Ya. ceritanya sendiri-sendiri, mungkin dimandatkan untuk ke situ. Ya. Karena memang Bapak orangnya saklek, kawan-kawan. Bapak orangnya saklek. Pokoknya ya bayangin aja 12 tahun menjabat kepala desa. Alhamdulillah nggak ada aset yang dari hal itu. Bahkan boleh ditanyakan di masyarakat sini, ada beberapa yang memang sudah real sebenarnya itu aman untuk dimakan, tapi nggak diterima oleh bapak saya. Mungkin, dan saya juga mengalami itu kaitan dengan adalah permasalahan lahan pembebasan tol. Itu udah 1,5 M sendiri bapak tolak, itu saya juga udah ikut di situ, saya hadir di situ. Saya juga ngamuk-ngamuk karena maklar tanah. Pokoknya bapak saya mengesahkan orang ini pernah berdomisili di sini, jadi duit itu cair. Learning point ceritanya seperti itu, tapi ditolak. Nah, dari situ terpatri dalam hati saya, ternyata oh, kalau hal-hal seperti ini jangan dimakan, ya kan? Karena bahasa bapak saya, oke, kamu makan, kamu selamat, tapi nggak menutup kemungkinan keturunan kamu nggak selamat. Jadi dalam artian itu bisa jadi harusnya rezeki ke anak cucu kita, tapi diambil bapak. Nah, kemungkinan, makanya saya berpikir sebenarnya suksesnya peternak muda, bukan sukses ya, mencapai detik ini peternak muda itu jangan dianggap karena kerja kerasnya peternak muda, ya tirakat orang tua juga itu berpengaruh. Karena itu tadi, karma itu tadi. Jadi ya melok ngomong ya kan kawan. Jadi memang hal-hal seperti itu memang real kan kawan, ya benar-benar real. Nah, sekarang itu tentang kehidupan kita, sejarahnya, dan sekarang coba kita akan menceritakan tentang perjalanan ayam. Jadi dari ayam ini sebenarnya peralihan daripada usaha kambing ke ayam. Karena saya sudah masuk kerja, adik masuk kurikulum sore, bapak sering kecetit, nggak ada yang ngawanin ngarit, nggak ada yang ngawanin ngeramban. Akhirnya apa? Ternaklah ayam. Kita belajar, tapi dulu nggak seterbuka ini, belajarnya dengan orang yang ngajarin. Pertama belajar pembesaran, kena gumboro lah kalau sekarang saya tahu itu. Jadi penemuan jamu, penemuan pengasapan, malam bakar-bakar itu dari pengalaman bapak. Ya, jadi ilmunya peternak muda ini dari bapak, yang observasi di kandangnya dari bapak dan dari ibu lah ya. Nah, pertama membesarkan kandang ini itu saya putuskan untuk narik arisan. Narik arisan dari kawan-kawan kerja saya tarik arisan. Jadi saya mempelopori, ayo arisan, tapi saya minta yang dapat pertama. Karena saya berpikir ini apa? Nyilih bang kok kayaknya anu banget. Akhirnya saya arisan itu, saya berpikir arisan. Setelah arisan ya waktu itu 8 juta tak kirim ke bapak. Dan itulah pertama sejarah membuat video juga, yaitu bapak laporan ini hasil ayamnya tak upload, tapi sayangnya saya hapus, salah sih, karena dulu yang video-video pertama, nama pertama itu kan Joper ya, saya tahunya kan itu ayam pada tahun itu yang tren itu Joper ya, Jawa Super. Jadi channel saya waktu itu Joper namanya, Jawa Super ya. Sekarang ganti namanya menjadi peternak muda karena ya masih muda ya. Perjalanannya banyak ya Bos Yopi ya Pak. Iya. Ya awal dari ayam ya itu tadi, karena ngarit kecetit terus, nggak ada yang bantuin. Kambing banyak, akhirnya kan awakmu udah anu ae sing enteng, sing kira-kira ngaritnya nggak berat ya, sing ngarit nggak berat ya ke pasar ya ayam. Nah itu awalnya dulu besarin KUB waktu itu ya sama Mas Eka ya, belajarnya di situ. Saya panen sampai 3 kali, mau ngisi lagi yang keempatnya saya harus inden lama, ada 1 bulan 1,5 bulan baru dapat lagi. Nah dari situ berpikir piye ya caranya supaya kita bisa mencetak bibit dari kita sendiri. Nah itu kan awakmu waktu itu narik arisan 8 juta, kita ngambil Arab Trias sama apa kedu ya, sama kedu awal-awalnya kan itu. Nah itu berawal dari situ, dilihat bagian kok daya tahannya kurang, ini MAB-nya 14 hari rontok. Setelah itu kan karena kita belum pengenalan vaksin pada saat itu, baik ke induk maupun ke DUC. Nah itu opo yang paling kuat ya waktu itu ya pulang ya itu ya udah. Kebetulan bapak ada temen itu di Umbul Gajah namanya, dekat pangkalan TNI AU sana, temen
Terus saya telepon, dia punya ayam hutan Ya, ayam merah. hutan. Ada berapa Gus? Sama si Sodri waktu itu, Om Sodri sama Om Agus. Ada 2. Kalau enggak lu kesini, ya udah aku sana jam 10 malam ya. Ya, jam sedan Vios. Ya, mobilnya sedan Vios kayak jam 11 masuk nang lokasi 11 ya. Terpencil. Singkongan. Benar-benar ayam hutan dari Mikat kan kawan. Jadi persilangan antara Kedu dan Arab Tires itu kita masukkan ayam hutan. Jadi nggak tahu ya, orang yang awam tapi sok-sokan menyilangkan pada zaman itu, tapi ternyata penyilangan itu dengan hanya feeling orang awam ya. Dulu saya nggak searching, nggak apa. Oh, gitu, ayam hutan paling ampuh gitu kan, daya tahannya tak silangin ayam hutan. Tak silangin ayam hutan, dikembangin terus jadi masuk ayam hutan, masuk rir, masuk Arab. Makanya kenapa permut klasik warnanya kayak Arab, merah-merah itu ya karena yaitu semakin ke depan barulah masuk ada lignannya, ada ayam-ayam impor. Dan mungkin kalau bicara pahit kawan-kawan, mungkin ini meh 100 juta ya pitik sing mati ya. Meh. Ya hampir. Hampir tapi nggak sampai 100 juta, tapi hampir karena 3 kali kita jebol vaksin, dan itu menjadi pengalaman atau trigger untuk kita semua dan pasti saya sebarkan. Nah, ini kaitannya juga tips ada kawan-kawan YouTuber yang sering WA, Mas, tipsnya apa sih Mas Yoga kok cepet bener berkembang channelnya? 1, kita bicara apa adanya. 2, jangan pura-pura. 3, kejadian apapun harus kita kasih tahu, kita sampaikan. Biasanya influencer kan supaya terlihat wow, nggak pernah tuh ada yang ayamnya mati, ayamnya sakit, kena virus, jebol segala macam, nggak dibagikan. Yang dibagikan yang manis-manisnya aja. Sebenarnya ada 2 sisi yang merugikan ya. Orangnya bisa meninggalkan channel saya karena itu aja masih jebol, berarti ngelawat ayamnya jelek. Terus satu lagi sisi baiknya adalah ini menjadi warning untuk kawan-kawan semua bahwasanya bisa terjadi hal itu. Tapi kejadian 3 mati itu waktu itu saya belum vaksin sama sekali. Belum vaksin sama sekali. Yang pertama, waktu inseminasi buatan. Waktu inseminasi semuanya sebenarnya bukan virus nyebrang di kandang, enggak. Jadi didatengin. Yang pertama itu, ceritanya gini, memang waktu itu kita itu lagi terobsesi dengan jago BK klasik. Gede-gede. Kan waktu itu pernah saya buat video ke pasar hunting jago yang gede sampai sini dirawat itu kan, terus untuk inseminasi buatan. Jadi ada kawan peternak, bapak memang udah jatuh cinta dengan jantan jago Bangkok itu gede, kena wabah kandang itu, diambil bapak, saya buat inseminasi buatan. Jadi di kandang baterai itu namanya virus ya. Virus, jadi ayam yang habis kena virus 187 induk. Jadi tak masukin tuh semennya spermanya itu ayam yang dari kandangnya kena virus. Ya itu, tapi biasanya ayam yang seperti itu tuh matinya terakhir di kandang. Jadi itu induknya di kandang baterai hancur, bleng. Stres, stres. Berpikir apa? Oh, nyetak black jumper, nyari Arab Trias. Ada proyekan juga. Pesan dari Blitar, sekian puluh juta, bleng. Untuk proyekan juga ada kolega yang ini. Padahal saya cuma ngambil untung 1,5 juta. Ngambil untung 1,5 juta, ruginya hampir 40 juta. Itu mah stres kan kawan. Itu ya itu kecil mungkin sebagai pengusaha yang sudah bermain besar, kecil itu. Tapi pada saat itu menurut saya sangat besar. Karena situasi saat itu saya bareng-bareng. Saya harus mau wisuda, kurang 10 juta untuk pelunasan semester. Terus apa ya? Arab rabi apa? Arab tunangan ya? Arab tunangan. Mau tunangan. Pokoknya bareng-bareng. Jadi akhirnya tapi alhamdulillah saya nggak ngambil bank. Saya nggak mau gali lubang tutup lubang. Akhirnya apa? Saya jual motor untuk bayarin kuliah sama pokoknya kerugian sekitar 30 sekian berapa juta gitu. Nah itu padahal bisnisnya berdua, tapi saya sendiri yang tanggung jawab. Tapi ya bagi saya alhamdulillah sampai detik ini saya bertahan. Jadi saya waktu itu memang nyari pemulihannya untuk kerugian itu atur DOC bos yo. Dan saya ada pekerjaan pokok kan kawan. Jadi jualan DOC itu bisa 20 box per minggu. Tapi ya capeknya luar biasa. Dan itu menyari bukan untuk keuntungan, tapi untuk membayar utang kerugian itu. Karena saya megang proyeknya. Karena saya megang proyeknya, alhamdulillah saya datang sama bapak. Pak, mohon maaf ayamnya kena virus, ini mati begini. Kalau bapak minta kembalikan duit, saya minta waktu.
Tapi kalau Bapak mau saya kirimin DOC, tapi berangsur ya Pak, setiap minggunya jadi 10 box ya. 10 box. Nah DOC itu kan saya juga beli dari orang lain, dari penetasan saya beli harga sekian, saya jual sekian. Tapi di saat itu juga alhamdulillah rampungnya hanya sekitar berapa bulan ya? 2 bulan. 2 bulan selesai, 37 juta kalau nggak salah tuh, 37 juta selesai. Tak kirim DOC sambil keuntungan saya dari jualan DOC ke orang lain itu untuk beli DOC itu. Jadi ya memang wah capek kan ya, kawan. memang sampai kayak kipas angin muternya. Wah capek. Seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Oh sampai ngambil DOC ke sini. Berangkat kerja, taruh di rumah, disegarkan dulu, kasih gula dan sebagainya. Pulang kerja langsung ambil. Pulang kerja. Berangkat. Sampai langsung rumah berangkat jam 2, jam 3 malam. Pada saat itu kan kawan, dia mobil Avanza saya itu yang saya untuk kerja itu dulu wah kerja keras sama saya pun ya ini kan kawan. Jadi cerita-cerita pahit, cerita-cerita kematian ya itu real. Semua orang pasti memiliki cerita itu. Makanya kadang saya agak gemes ya dengan orang-orang yang agak nggak menghargai sebuah proses. Mereka hanya melihat yoganya sekarang, peternak mudanya sekarang, mereka nggak melihat sisi prosesnya, dan mereka mau berusaha melompati proses. Itu kadang yang susah gitu loh. Lihat peternak muda sekarang, maafnya ngomong, sudah trust publik atau kepercayaan publiknya luar biasa. Produk apapun peternak muda yang keluarkan, respon peternak bagus, konsumen bagus, mereka iri dengan hal itu, tapi mereka lupa dengan prosesnya. Jadi banyaklah saya menemukan, apalagi dalam membentuk mitra itu, menemukan beberapa karakter orang yang seperti itu. Tapi benar kawan-kawan, pasti yang nggak kuat dia, bukan saya. Orang-orang berkarakter nggak bagus, itu pasti dia sendiri yang nggak kuat. Karena saya membentuk mitra sama Bapak, ya benar-benar terbuka dan mencoba jujur gitu loh, mencoba jujur. Konsepnya dari awal ketika ada yang datang ke rumah saya bergabung mitra, kuncinya satu, jujur. Jujur lah, nggak jujur udahlah kamu bohongin saya, pasti nanti sampai kuping saya dan pasti berantakan. Dan itu sudah terjadi. Dan baru-baru ini juga sudah ada yang terjadi, tapi ya it's okay lah, itu wajar bagi saya. Wajar, namanya seleksi alam, bukan hanya ingon-ingonnya aja. Dalam sebuah proses apa ya, corporate seperti itu ya itu tadi, kalau kita konsepnya kejujuran, yang lepas dari kejujuran ya dengan sendirinya ya sumuk, walaupun pakai AC ya tetap sumuk pribadinya, bisa bertahan. Karena saya yakin orang-orang yang bohong, orang-orang yang nggak jujur itu, mereka paham bahwa mereka salah. Itu pasti nggak jenak kan kawan, di posisi itu pasti nggak jenak. Akhirnya apa kaitannya ke ayamnya, ke ininya. Ya saya terima kasih banyak lah dengan kawan-kawan peternak muda, dengan kepercayaannya kepada peternak muda, masih hadir di channel kita, masih sering menonton. Ya saya nggak bohong bahwasannya memang sebagian besar saya berkembang juga ada pengaruh dari AdSense YouTube ini. Makanya pertanggungjawaban saya apa? Saya harus menghadirkan hal-hal yang benar-benar bagus yang bisa diikuti dari setiap prosesnya. Makanya saya bilang ayolah segera ditiru, saya bentuk mitra, saya gimana menata pasarnya. Itu adalah cara saya untuk membayar kawan-kawan semua yang sudah hadir. Saya kan ibaratnya ini saya dibayar Anda penonton ini bayar saya secara tidak disadari, bahkan ada yang sadar. Nah, apa yang bisa saya kasih atau feedback timbal baliknya? Ya menghadirkan perjalanannya, menghadirkan ini. Menghadirkan sesuatu yang terbaik. Yang namanya terbaik dalam usaha ini bukan hanya kita meliharanya bagus terus hasilnya begini, enggak. Sesuatu itu ya semuanya, termasuk hal-hal yang pahit itu pun, ataupun kegagalan, itu sesuatu yang baik untuk disampaikan agar hal itu tidak terjadi ke yang lain. Nah, ini loh aku udah ngalamin kayak gini, tujuannya trouble seperti ini faktornya dari ini. Nah, itu bisa, jangan sampai hal itu juga terjadi ke teman-teman yang lain. Ya tujuannya ke situ kan kawan. Tujuannya ya kalau dibilang mah rugi peternak muda, namanya jadi jelek, kelihatan kalau nggak profesional, bukan. Karena kaitannya saya mau mengingatkan kepada kawan-kawan semua, mau Anda vaksin 7 lapis, 7 keliling segala macam, kalau memang itu jatahnya kita apes, ya mau nggak mau, karena ini kaitannya nyawa, kita nggak tahu ini kapan matinya gitu loh. Ini ayam itu, bahkan kita sendiri pun ya begitu gitu. Makanya ya tetap kuasa terbesarnya di yang pehang. Dan itu juga kita sampaikan ke mitra-mitra gitu. Jadi harus benar-benar teliti kan kawan. Terus memang menjadi influencer seperti saya ini agak susah ya. Susahnya apa?
ketika kita gagal itu pasti diketawain. Wah, ngomong di YouTube enak, tapi kok ternaknya nggak berkembang gitu-gitu aja. Ketika kita berkembang, orang juga ada sebagian yang memikir, wah itu bisa begitu, itu bisa bikin rumah, bisa bikin kandang ya dari YouTube. Tak buka kan kawan, gaji YouTube tuh rata-rata di 4 juta sebulan.